Halo, selamat malam teman-teman semua. Suara saya jelas terdengar. Selamat malam. Oke, kendal menyapa dalam keheningan. Oke. Ini Mas Ken pakai username siapa, Mas? Oke. Oh, siap. Oke, teman-teman. Thank you. Sudah ada 24 orang hadir ya. Appreciate buat Anda yang hadir di sini dan Anda masih menekankan tentang belajar tentang edukasi ya, teman-teman. Karena jujur memang STA ini kita basically memang fokus di edukasi. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, nanti kita cari lagi Mas. Nah, materi hari ini kita bicara tentang multi time frame ya teman-teman ya. Materi hari ini kita bicara tentang multi time frame. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Thank you Mas Abdul, Mas Adi, Mas Asni, Pak Yub, Mas Dede. Mas Dede ada kuadrat. Mas Dedi ada Pak Dendi, Pak Dudi, oke, Mas Farid, Mas Ismu, Pak Joni, Mas Dava dan banyak banget. Nggak usah saya sebut satu-satu ya. Thank you yang sudah hadir ya. Nah, oke teman-teman. Di sini ada yang kalau trading pakai single time frame atau satu time frame saja. Ada teman-teman. Sudah tobat. Oke, ada Mas Safin. Malam, Mas Rohmat. Nah, teman-teman tadi mungkin sudah melihat pemandangan oret-oretan ini ya di Nasdaq ya. Kalau saya, teman-teman, tidak menggunakan multiple time frame, saya nggak akan mendapatkan gambar seperti ini, teman-teman. Ya, coba ya. Saya pakai H1 aja deh, teman-teman. Nah, saya hanya mendapat potongan gambar yang kayak gini. Ya, saya hanya mendapat potongan gambar yang seperti ini. Kalau saya hanya pakai M15 misalkan. Nah, saya kan dapat gambaran kayak gini, kayak denyut jantung yang terlalu agresif ya, dia volatilitasnya cukup tinggi. Bagaimana kalau saya hanya pakai di monthly? Nah, saya hanya dapat potongan seperti ini, teman-teman. That's why kenapa saya gunakan multiple time frame. Biar dari tiap-tiap time frame itu informasinya bisa saya serap semua. Ya, tujuannya adalah dari tiap time frame saya bisa menyerap informasi dari apa yang chart berikan ke saya. Karena kembali lagi saya trader price action dan kebetulan saya nggak pakai indikator. Kalau pakai indikator ini makin ruwet. Gambarnya sudah ruwet, indikatornya tambah bikin ruwet. Ya teman-teman. Jadi yang saya putuskan saya tidak akan pakai sebuah indikator. Ya. Nah, kita akan bicara tentang multi time frame ya teman-teman. Di awal kita bicara tentang multi time frame dari sudut pandang kegunaannya dulu. Fungsinya dulu. Ya teman-teman ya. Nah,
Fungsi yang pertama dari multiple time frame adalah teman-teman bisa memahami tren dengan lebih baik. Ya, dengan melihat berbagai periode waktu, trader mencoba untuk memahami apakah harga sedang naik, turun, atau bergerak datar dalam jangka waktu yang berbeda. Ya, ini membantu mereka menemukan tren yang lebih jelas. Malam, Mas Prapto. Ya, teman-teman. Jadi tujuan di awal kita adalah tren yang lebih jelas. Kenapa saya selalu gunakan tren? Saya akan cari Google, teman-teman. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Ya, saat saya tanya ke Google, before we trade, ya, saya cari di Google, kita bicara tentang before we trade, ini, ya, guide plan to trade, before we trade, gambar pertama. Yang dia tanyakan kepada kita adalah what's the trend, ya teman-teman. Lagi, gambar kedua, trading flow chart, before you trade, ada lagi teman-teman, what's the trend lagi, ya teman-teman. Lalu before you trade cryptocurrency, yang pertama disebutkan di sini bullish, sideways atau bearish. Ya, lagi gambar ke-5. Before you trade, balik lagi teman-teman. What's the trend? Jadi yang pertama Anda harus tahu adalah trennya. Oke, kita akan bicara, kita seragamkan ya teman-teman. Kita seragamkan di sini di mana kalau trend up Anda akan ngapain teman-teman? Kalau trend up, boleh respon, boleh chat, boleh open mic. Kalau trennya up, Anda akan ngapain? Jadi kita seragamkan dulu. Baik, Pak. Baik. Buy. Ya. Kalau trennya naik, fokusnya kita cuma satu, teman-teman. Beli. Buy. Sudah. Ya, teman-teman. Kalau trennya turun, fokusnya kita apa? Ya, sell. Oke. Sell. Kalau trennya turun. Trennya turun, buy. Ya, siap top up berarti. Cuman kan saya nggak pernah mengajarkan top up ya, teman-teman. Better Anda itu gunakan risk per trade. Tujuannya apa? Biar Anda aman, nyaman, tidur enak, nggak emosian. Ya, jadi lebih jelas resikonya. Siap bye-bye. Ya, teman-teman. Jadi memahami tren lebih baik. Karena apa, teman-teman? Saat kita bicara tren, seperti yang tadi saya gambarkan ya di sini. Saya ambil market lain aja deh. Misalkan Dow Jones. Dow Jones aja dulu, Pak. Gold lagi nggak menarik. Teman-teman lihat monthly. What's the trend? Buyer. Hah? Uptrend, Pak. Trend. Uptrend ya. Dari market struktur. High. Low. Higher high. Apakah ini calon higher low? Karena memang belum ada higher high. Jadi marketnya kayak gini. Ini sedang OTW. Ya. Oke. Nah, lalu saya turun ke weekly. Weekly kalau saya lihat separuh begini, apa yang terjadi teman-teman trennya? Masih uptrend, Pak. Juga, Pak. Masih uptrend ya? Masih uptrend. Oke. Kita ambil yang di sini aja. High,
Halo, higher high. Ini masih calon higher low. Ya, trennya di weekly berarti begini, teman-teman. Setuju ya? Apakah dia akan tembus lagi ke atas? Ya, kalau sudah perjalanan seperti ini, kalau di sini saya nggak mau buy, Mas. Ini harus ada higher high dulu. Baru nanti saya, nah turunnya ini saya baru buy. Nah harapannya begini berarti. Jadi kondisi ini saya menunggu si higher high untuk weekly. Oke, next kita ke daily. Nah, what happened with daily? Menuju up. Masih up. Masih up. Nah, kita harus lihat ya teman-teman. Di daily ini tadi dia up, tapi mungkin dia sedang ada seperti koreksi. Ya, koreksi. Koreksi akan turun, akan turun lagi mungkin. Ya, ini naik, ini sedang perjalanan turun. Ya teman-teman. Sebelah kiri naik, sebelah kanan perjalanan ke turun. Oke. Nah, lalu kita bedah lagi dia 4. Oke. Dia 4 Malah apa? Apa yang terjadi, teman-teman? Dia 4 saya ambil hanya mungkin ini aja. Ya. Saya ambil hanya area ini aja. Maybe ini sedang sideways. Ya. H4 saya ambil ini aja. Oke. Lalu kita ke H1. Makin jelas sideways-nya. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau Anda bicara tentang tren, itu berarti harus bicara juga apanya, teman-teman? Time frame-nya, Pak. Time frame-nya. Ya. Jadi saat Anda bicara ini sideways, harus Anda tambahkan apa? Time frame berapa? Ya, time frame berapa anak-anak? Kan begitu. Ya, teman-teman. Karena dari sudut pandang Anda, tiap time frame itu akan punya tren yang berbeda. Ya, jangan bicara tren untuk globally. Globally trennya sideways, nggak ada teman-teman. Pasti trennya nyampur. Oke, ya. Jadi waktu Anda bicara tren, Anda mesti bicara juga tentang time frame-nya. Jangan hanya bicara trennya saja. Ya. Jadi memahami tren ini sangat perlu untuk Anda. Nanti akan kita bedah. Nah, konfirmasi dan keputusan, teman-teman. Poin kedua, trader ingin mencari konfirmasi bahwa keputusan trading mereka benar. Jika mereka melihat sinyal yang sama pada periode waktu, ini membuat mereka lebih yakin untuk masuk atau keluar dari perdagangan. Dalam arti bagaimana? Ya, misalkan begini. Anda lihat daily-nya sedang uptrend, teman-teman. Daily-nya sedang uptrend ya, teman-teman ya. Nah, waktu si daily-nya uptrend ini, oke, Anda mungkin drop ke time frame lebih kecil. Ini juga up juga, teman-teman. Ya, ini akan kasih sinyal Anda yang lebih baik. Jadi misalkan daily up, ya, lalu H4 up, H1 up, sama-sama up semua. Menurut Anda gimana, teman-teman?
signal up-nya kan lebih bagus. Ya, karena ada 3 time frame yang terkonfirmasi. Anda akan dapat hal yang lebih bagus biasanya. Dalam sisi apa? Pengambilan keputusan, ya. Lalu risk reward Anda juga lebih bagus, ya. Lalu target-target berikutnya Anda akan tahu di mana lokasinya. Nah, nanti kita bahas itu, Mas Rifki. Ya, jangan khawatir, nanti akan saya bantu memperjelas semuanya. Oke, jadi konfirmasi dan keputusan itu perlu Anda cari. Makin clear, makin keren. Oke, teman-teman. Nah, ketiga, manajemen risiko yang paling bagus. Nah, oke. Nanti kita bahas ya, Mas Nugi. Nah, dengan menganalisis berbagai kerangka waktu, trader dapat menentukan level di mana mereka akan membatasi kerugian atau mengambil keuntungan. Ya, ini membantu mereka menjaga risiko dalam kendali. Ya, menganalisis berbagai kerangka waktu dapat menentukan level di mana mereka akan membatasi kerugian atau mengambil keuntungan. Ini hampir sama dengan ini. Kita dapat konfirmasi, dapat keputusan yang baik banget. Nanti akan saya bedah satu-satu. Dengan memeriksa banyak kerangka waktu, trader mencoba menemukan peluang trading yang mungkin terlewatkan jika mereka hanya melihat satu kerangka waktu. Ya, jadi lebih baik untuk pakai multi time frame daripada single time frame. Ini membantu mereka dalam masuk ke dalam perdagangan yang potensial dan lebih menguntungkan, teman-teman. Oke. Jadi dalam peluang multi time frame Anda akan dapat keputusan yang lebih baik, tapi jangan bingung, teman-teman. Pak, daily-nya naik, H4-nya turun, Pak, H1-nya sideways, saya harus apa? Itu nanti kita bongkar. Ya. Itu bisa juga, Pak Stanley. Nah, analisa multi time frame juga membantu trader menghindari kesalahan membaca signal palsu atau terlalu banyak resiko. Mereka bisa membuat keputusan trading yang lebih baik dengan pemahaman yang lebih lengkap tentang pasar. Jadi mungkin begini, Anda terbiasa trading di time frame M5 dan M15, tapi kerangkanya kan terlalu kecil, teman-teman. Kadang-kadang Anda nggak tahu. Anggap saja ini time frame kecil, misalkan ya. Ini time frame kecil, teman-teman. Waktu price turun, Anda mungkin akan buy. Di sini Anda lihat demand. Harapannya harga ini akan makin naik ke atas. Ternyata Anda nggak tahu. Harga ini sedang terbentur oleh supply di time frame yang lebih besar. Entah QM atau apa levelnya ya. Nah, kadang-kadang ini kan begini, teman-teman. Berubah arah. Naik-naik, tapi nanti setelah ambil stop loss-nya kita. Ya, jadi multi time frame perlu juga untuk kita melihat dari sisi target kemana time frame tersebut akan berlabuh. Oke. Clear dulu ya. Lalu Anda akan dapat pemahaman yang lebih baik ya. Melalui pendekatan ini trader mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar bergerak dari berbagai sudut pandang waktu. Ya, dari berbagai sudut pandang waktu. Misalkan Anda seorang, oke, Anda ada di posisi Anda sendiri lah ya, teman-teman.
Anda sedang menghadapi masalah, ceritanya begini, Anda punya air ya di depan rumah Anda punya keran di situ. Kadang-kadang ada tukang jajan, dia jual mie ayam atau jual bakso lewat ya teman-teman. Dia ambil air karena memang di situ ada keran. Ya, ada dua sudut pandang dari hal itu. Anda bisa bilang bahwa itu dia mencuri air Anda, tapi di sisi Anda yang lain, Anda bisa bilang, oh nggak apa-apa, biar mereka nggak kesusahan cari air, ya sudah dipakai aja air saya. Ada dua sudut pandang di situ, teman-teman. Ya, jadi saat Anda biasa berpikir dari beberapa sudut pandang yang berbeda, Anda akan bisa menempatkan diri Anda lebih baik. Itu yang sering terjadi. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi cobalah berpikir dari sudut pandang yang bermasalah dengan Anda dan dari sudut pandang yang Anda punya. Jangan hanya dari sudut pandang Anda. Nanti karena Anda akan sangat menjadi subjektif, teman-teman. Akan jadi sangat subjektif. Ya, bisa diterima ya teman-teman kata-kata saya ya, masuk akal ya. Anda berpikir dari segala sudut pandang, Anda akan lebih bijaksana, Anda akan lebih baik berpikirnya, Anda akan tahu problem solvernya seperti apa. Oke, jadi ini kita bicara tentang sudut pandang. Lalu, dengan melihat banyak kerangka waktu, trader bisa lebih cepat menangkap perubahan dalam kondisi market. Ya, mereka bisa merubah strategi mereka sesuai dengan perkembangan terbaru. Dalam arti bagaimana? Jika market memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita mesti harus keluar. Dalam contoh seperti ini. Yang tadinya market sedang trending, ya teman-teman, Anda bisa tahu dan Anda bisa cari reverse-nya. Karena yang trending up tadi akan segera berubah ke downtrend. Jadi itu cukup membantu Anda ke depannya, teman-teman. Nah, ini tujuan utamanya, teman-teman. Membantu trader membuat keputusan trading yang lebih baik. Ya, pada intinya itu. Nggak ada suaranya, aman, atau memang hilang suara saya, aman ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah kembali lagi kita buat ini menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, saya akan hapus dulu. Ini saya kasih gambaran dulu, teman-teman ya. If ada market yang bergerak satu begini, ini mungkin ada di time frame yang besar. Atau saya bilang primary trend. Ya. Lalu, mungkin Anda akan melihat dari time frame yang lebih kecil. Anda akan melihat pemandangan kayak gini, teman-teman. Ya. Ini berhenti di sini aja lah. Oke. Mungkin Anda sudah pernah ngerti ya konsep apa ini ya teman-teman. Ini saya jadi nomor 3. Ini saya kasih nomor 2. Saya kasih warna biru. Hijau aja mungkin ya. Nah, dari time frame besar saat Anda bedah akan ada gelombang-gelombang yang lebih rapi. Sorry, bukan lebih rapi, tapi lebih kecil. Yang mana disebut sebagai secondary
secondary trend. Ya teman-teman. Lalu di dalam pergerakan secondary ini akan ada yang namanya tren lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, saya gambar manual tujuannya apa? Biar teman-teman ngerti cara menggambarnya seperti apa. Ya, nah, oke, oke teman-teman. Ya, primary trend, secondary trend, dan yang ketiga kita punya yang namanya micro trend. Ya, ini adalah kalau kerennya sih orang-orang menyebutnya apa sih? Dow teori ya teman-teman ya. Teori Dow. Tapi ini juga sangat bermanfaat untuk Anda yang trading dengan price action. Anda benar-benar memahami apa yang terjadi pada market. Di ujung atas, di ujung bawah, di atas lagi, atau di bawah lagi. Nah, ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk Anda. Anda tahu kapan market terjadi sebuah tren yang berkelanjutan, kapan Anda tahu tentang market yang terjadi sebuah reversal, ya, oke, ini sedang continuous atau uptrend, reversal, di sini ada downtrend, ya teman-teman. Ada uptrend lagi, ada reversal lagi, ada downtrend lagi. Nah, fase-fase ini akan memberitahu Anda kapan Anda dapat entry yang terbaik. Nah, teman-teman harus tahu dulu kalau uptrend itu penggambaran marketnya seperti ini. Ini uptrend, ini kepala cangkul ya teman-teman ya. Lalu kalau downtrend like this ya. Ini yang harus teman-teman pegang dulu kencang-kencang, jangan sampai lupa. Anda harus tahu yang kiri uptrend, yang kanan ini downtrend. At least kita di sini punya si high, ya ini high, yang mana di sebelah kanan ada higher high, ya. Lalu di sini kita punya low, and then kita punya lower low, ya. Jadi dengan setup yang begini aja, Anda sudah bisa entry, teman-teman. Tinggal disesuaikan, Anda mau entry di mana, dan satu hal yang penting, SL-nya di mana, ya. SL-nya di mana. Karena harapannya saat terjadi yang sebelah kiri seperti itu, price bakal move ke bawah dulu untuk naik lagi. Di sini harus Anda ngerti juga adanya impulsif, ya. Dan di sini kita punya yang disebut dengan korektif. Ya teman-teman. Impuls dan koreksi. Jadi yang saya lakukan, saya hanya menunggu. Menunggu terjadinya sebuah impulsif. Jadi saya sudah cukup untuk punya sebuah signal untuk masuk ke market. Nah, kita akan coba gambarkan dari, anggap aja mungkin Euro US dollar ya teman-teman. Euro US dollar kita ke time frame terbesar dulu, monthly. Nah, teman-teman, ini time frame monthly ya.
Tetapi monthly itu tidak perlu dilihat tiap hari. Ya, saat Anda melihat time frame monthly, yang perlu Anda lihat tiap kapan, teman-teman. Tiap kapan. Ada respon mungkin? Monthly itu kapan sebaiknya Anda lihat atau Anda gunakan? Awal bulan, Bapak. Awal bulan ya, Pak. Jadi untuk monthly ini hanya gunakan awal bulan, teman-teman. Karena Anda nggak perlu melihat ini tiap hari. Dia nggak akan banyak bergerak monthly ini. Ya. Clear dulu ya teman-teman ya. Di kondisi ini. Nah, misalkan monthly. Anda lihat. Ini ada low. And di sini kita punya lower low. Ya. Kelihatan seperti ini ya teman-teman. Kalau Anda tahu sewaktu dia masih di bawah di November kemarin 2022 ya teman-teman. Anda sudah tinggal cari. Ini Anda punya pergerakan impulsif ke bawah. Anda tinggal cari korektifnya. Dia kira-kira akan korektif sejauh mana teman-teman. Ya. Dia akan korektif sejauh mana. Biasanya dari sini ada low, lower low. Berarti yang terjadi adalah downtrend. Ini ya teman-teman, sebelah kanan ini ya. Yang terjadi adalah downtrend. Jadi waktu dia naik ini, di kondisi sekarang, teman-teman bisa gunakan Fibo mungkin dari high ke low. Biasa, Anda bisa cari area 50 sampai 61%. Jadi harapannya untuk si Euro US dollar secara monthly, apakah dia akan lanjut ke bawah lagi? Ya, monthly-nya dia apakah akan lanjut ke bawah lagi? Ini time frame pertama yang kita gunakan, yaitu di monthly. Ya teman-teman. Jadi pada intinya saat Anda tahu low, high, lower low, Anda sudah bisa tahu what's the trend. Ya, nanti minggu depan kita akan perjelas lagi, perdetail lagi pergerakannya. Oke, waktu dia turun, dia sudah naik. Berarti ini adalah impulsif. Ya, dan di sini kita punya pergerakan yang korektif. Ya teman-teman, ini impulsif, ini korektif. That's it. Lalu, kalau saya turunkan ke weekly. Ya teman-teman, tadi di monthly kelihatan downtrend. Kalau di weekly, apa yang terjadi teman-teman? Uptrend, Pak. Uptrend ya mas. Nah, oke. Ini terjadi high yang semakin tinggi. Ya, dan higher low yang semakin tinggi. Kelihatan sekali di sini. High, low, higher high, higher high ya teman-teman. Ini higher low lagi. Ini higher high lagi. Ya. Saya kecilin dulu. Nah. Oke. Nah, cuman tadi problemnya dari monthly Anda sudah tahu ini high, ini low. Dan si price ini sudah menyentuh area 50 sampai dengan 61%. Ya, sudah mencapai level 50 sampai 61% koreksinya atau corrective move-nya. Ya. Nah, berarti seharusnya kalau weekly ini kan ada pergerakan kayak gini teman-teman. High, low, higher high. Anda sudah bisa ngapain dong di weekly? Dari permasalahan di sini, kalau high, low, higher high, kita waktu koreksi ini kita akan buy. Nah, jadi potensinya di weekly ini
apakah kita akan buy di demand ini? Ini supply weekly ya teman-teman. Ini supply weekly. Ini demand, sorry, ini supply monthly dan ini demand weekly. Ya, nah ini masa transisi yang sebenarnya harus trader hati-hati. Ya, trader di sini harus berhati-hati karena apa? Kemungkinan koreksinya ini sudah sampai target. Dan kalau Anda buy di demand ini, Anda sebenarnya harus cari reversal di time frame yang lebih kecil. Karena apa? Takutnya karena di sini higher high ini sudah mencapai 50%. Ya teman-teman. Higher high sudah mencapai 50%. Takutnya demand ini tidak kuasa menahan seller yang masuk di time frame besar. Ya, ini yang harus Anda perhatikan teman-teman. Jadi di kondisi seperti ini, teman-teman wajib perhatikan di sini reversalnya. Takutnya demand ini tidak kuat menahan seller yang sell dari atas. Nah, kita akan cari di daily. Nah, makin clear ya. Daily makin clear. Ini demand-nya. Kalau demand-nya saya lihat ke daily, ya teman-teman, demand-nya saya lihat ke daily, saya akan perkecil demand-nya. Mungkin daerah ini teman-teman. Di area ini. Ya saya ambil candlestick body-nya saja. Body-nya saja yang merah itu. Ya. Nah, teman-teman harus ngerti bahwa saat price perjalanan masuk ke demand di sini teman-teman, apa yang terjadi pada trend market ini? Apa yang terjadi teman-teman? Downtrend. Downtrend. Berarti jika Anda langsung pending order di area ini akan cukup beresiko teman-teman. Tanpa ada konfirmasi. Karena secara struktur si market ini masih down. Bisa saja seperti ini. Ya. Jadi better biarkan dia masuk dulu, membentuk struktur lagi, baru kita cari sebuah reversalnya nanti. Nah, seperti kompres, tetapi ada supply-supply yang masih fresh ya mas di sana ya. Nah, jadi Anda tahu downtrendnya si euro ini targetnya kemana? Maybe ke sini teman-teman. Karena kalau Anda lihat demand yang di sini, ini looks like unfresh zone. Ya, dia sudah ke sentuh di sini. Takutnya unfresh zone ini akan ke tembus, akan jebol ke bawah. Ya. Jadi selama mata kita memandang, kita melihat bahwa si euro ini dalam keadaan turun yang akan masuk ke demand daily. Demand-nya demand apa? Demand daily. Nah, ya, demand-nya demand siapa? Demand-nya daily, teman-teman. Teman-teman harus hati-hati di sini. Oke, kalau saya mau buy berarti saya tunggu buy di sini dan cari reaksi. Saya akan kasih note biasanya. Area tunggu buy. Tunggu reaksi atau konfirmasi. Ya, konfirmasi itu apa? Kita cari biasanya perubahan tren, teman-teman. Oke. Halo Pak Sob, gimana kabar? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Maybe keadaan ini teman-teman ya. Keadaan ini
ada dalam kondisi ini. Waktu dia turun, ya, anggap saja di sini dia mentok di demand, teman-teman. Ya, di sini dia mentok di demand. Saya geser dulu aja biar tidak mengganggu teman-teman. Oke. Di sini ada demand. Ini dalam keadaan market yang downtrend. Nah, si downtrend ini harus terjadi dulu yang namanya reversal. Kalau ngomong gampang ya, kadang-kadang kita cari reversal susah. Siap Pak Sob. Ya, kita harus cari reversal. Biar apa sih gunanya reversal? Ya, mengkonfirmasi perubahan sebuah tren. Smart money concept sebutannya change of character. Ya teman-teman. Kalau di supply demand price action, orang-orang banyak bilang sebagai reaksi reversal. Ya, ini kondisi ini sama dengan euro sekarang. Jadi, Anda boleh buy atau sell. Tapi saat Anda mencari konfirmasi, itu akan lebih membuat Anda tenang, teman-teman. Dan Anda jadi makin tahu timingnya kapan. Dan lebih baik caranya masuk seperti apa. Nah, berarti Anda tahu targetnya di Mendeli di mana. Sekarang giliran kita pindah lagi. Oke. Ya, teman-teman juga boleh lihat di dalam pergerakan daily tadi ya teman-teman. Ini kan gambarnya. Di dalamnya ini akan ada wave-wave lagi. Nah, yang tidak beraturan. Tapi saat Anda mengerti dari asal time frame-nya berapa, Anda akan bisa gambarkan dengan baik. Dalam smart money concept, orang bilang ini internal dan eksternal. Ya, ini eksternalnya teman-teman. Ini internalnya. Internalnya di dalam-dalam sini. Ya. Kadang tanpa ada konfirmasi langsung terbang. Setuju. Kadang-kadang seperti itu. Berarti nggak ada rezekinya kita untuk entry di situ, Mas. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat pergerakan ini ya. Oke, Anda boleh lihat pergerakan ini. Ini membentuk sebuah, mungkin akan seperti ini nanti, teman-teman. Ya, mungkin akan seperti ini. Nah, di sini di time frame kecil ini, di 4 jam ini kan pasti ada trennya juga. Ya, betul? Oke. Kalau trading range 4 jam, yang kondisi sekarang ya Mas, trading range-nya masih dari sini ke sini Mas. Trading range-nya masih dari sini. Time frame kecilnya sini, internalnya di sini. Tapi kalau Anda lihat trading range-nya dari daily, ya, trading range-nya di kondisi ini masih. Ini ke sini Mas. Karena ini belum ada break lower low lagi ke bawah. Ini belum ada break lower low lagi ke bawah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau nanti dia berhasil bikin lower low baru, range-nya kita berubah lagi Mas. Dari high ini ke lower low yang baru. Ini range-nya kita. Ya, betul Masku. Betul sekali. High dan low valid kalau bahasanya SMG. Nah, berarti saat Anda lihat ini trennya down seperti ini teman-teman. Yang Anda harus kerjakan apa? Karena Anda sudah punya area tunggu buy. Ya, area tunggu buy. Ya, Anda sudah punya area tunggu buy.
Berarti yang harus Anda kerjakan di sini adalah tunggu harga masuk ke demand. Tunggu harga ini masuk ke demand. Demand yang mana yang sudah Anda tanda ini tadi? So far dia belum masuk ke demand tersebut. Ya. Dan market saat Anda lihat memang secara teori nggak sama dengan yang ada di live chart. Tetapi saat Anda sudah terbiasa, Anda akan dengan mudah membaca itu. Ya. Jadi saat Anda belajar trading, Anda mau konsisten belajar trading, yang Anda lakukan harus berulang. Ya teman-teman, yang Anda lakukan harus berulang. Menunggu itu membosankan, setuju. Apalagi menunggu istri atau pacar dandan, tambah ngeluh teman-teman. Ya, nah kembali lagi, Anda mau menunggu atau tidak, itu kembali ke tangan Anda sendiri. Tapi di saat movement market ini sudah clear dan jelas, Anda bisa do something di sini teman-teman. Ya, Anda bisa do something di sini. Apa yang bisa Anda lakukan? Contoh, ini di A4 ya teman-teman. Saya akan pindah ke A1. Oke, agak ruwet ya gambarnya teman-teman. Teman-teman lihat, price di A1 ini sudah mulai mau ngapain nih teman-teman. Oh, ini saya geser dulu. Price di A1 ini kayak mulai mau ngapain nih teman-teman. Turun. Ya, harga terlihat seperti akan mau turun di A1. Kita bisa turunkan ke M15 teman-teman. Nah, ada setup apa di M15? Kalau secara gambar dia ada set set kok ini QM Pak. ada QM level dan ini ada bentukan kayak gini ya Bu, low, high, lower, low. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di sini teman-teman? Nunggu pullback. Tunggu pullback. Apakah kita akan sell? Oh, Ya. oh Pak, bener. Oke. Supply. Targetnya kemana? Cari demand-demand yang masih fresh. Demand yang masih fresh maybe di bawah ini teman-teman. Demand. Anda perlu lihat risk rewardnya berapa. 1 banding 2. Ya teman-teman. Oke. Jadi dari time frame besar Anda kecilkan, Anda kecilkan, Anda kecilkan. Yang Anda cari sebenarnya ini aja. High, low, higher, high. Atau Anda cari ini lagi. Low, high, lower, low. Ya. Oke teman-teman. Ini hanya gambaran, ini bukan sinyal dari saya. Ini gambaran market sementara aja. Ya. Nah, jadi waktu kita drop market dari time frame, daily-nya kita tahu ini ujung target harga akan ke demand ini teman-teman. Ya. Dari H4 kita juga tahu ini area tunggunya kita. Berarti harga akan mengarah ke sana. Mengarah sekali lagi ya teman-teman. Dia akan mengarah ke sana. H1 ini si price ini sudah mulai melengkung. Sepertinya naiknya dia sudah terbatas teman-teman. Dan targetnya sama di demand yang bawah ini. Ya, di M15 kita cari entry-nya. Karena ceritanya kita mau nyusul pergerakan yang mau turun ke bawah. Ini target terdekat atau target apa ya wajib Anda, maksimal targetnya Anda bisa di sini. Serakah deh. Ya, maksimal targetnya bisa di sini.
Karena ini targetnya yang Anda punya tadi. Jadi saya selalu bilang, di 1:2, buang posisi Anda sebagian, SL plus Anda taruh. Ya, SL plus sudah Anda taruh, taking profit yang tadinya ada di sini, teman-teman bisa geser ke maksimal. Thread. Memang sepertinya bicara gampang, teman-teman. Tapi Anda juga bisa. Anda juga bisa. Saya bilang nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Asal Anda mau belajar konsisten. Saat Anda nggak bisa, berarti Anda sudah yakin bahwa Anda nggak bisa konsisten. Ya, Anda nggak bisa melakukan apa yang Anda kehendaki. Diri Anda menolak. Oke, ini tadi sih euro. Dari time frame besar kita tahu arah target. Time frame lebih kecil makin jelas lagi arah targetnya. Ya, time frame satu memberitahu kita bahwa price sekiranya mau turun di M15, kita cari konfirmasi entry-nya. Kadang tuh malah takut harga balik arah padahal profit udah banyak. Berarti mungkin dirimu belum geser SL, Mas. Atau belum siap kehilangan apa yang sudah ada di depan mata. Teman-teman harus sadar, apapun yang Anda kerjakan itu punya resiko. Anda mau geser SL ada resiko, Anda mau nggak geser SL, mau tetap SL di sana juga ada resikonya. Jadi Anda perlu konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Ya, dari Pak Dedi, maaf telat. Jika harga tidak masuk ke area demand lalu harganya naik, gimana untuk cari setup buy lagi? Nah, misalkan seperti ini ya, Pak ya. Ini demand, price sudah masuk, sudah mendekat, tapi dia belum masuk ke demand. But sudah terjadi reversal. Ya, but sudah terjadi reversal. Kadang-kadang kondisi ini teman-teman harus hati-hati kalau ini masuk. Kalau mau masuk market, buy di sini berarti ya. Ini demand yang besar. Ya, ini demand yang membentuk sebuah reversal. Teman-teman harus hati-hati kalau mau entry di sini. Karena apa? Bisa saja ini nanti jadi manipulasi yang disebut dengan diamond. Ya, yang terjadi dengan diamond. Namanya diamond. Tujuannya apa? Ini ambil liquidity. Ya, ambil SL di sini, lalu yang buy di demand ini akan diambil lagi SL-nya. Baru market maker in di sini. Jadi biasanya kalau saya sabar saja. Kalau belum masuk ke demand-nya benar-benar sabar saja. Ya, oke, sabar saja karena ini sangat mungkin terjadi. Begitu begini, SL Anda kena, ini price balik ke atas. Ya, balik ke atas. Liquidity sudah diambil, price naik. Nah, ini baru Anda bisa second entry. Cari pullback-nya lagi untuk masuk. Ya, teman-teman. Contoh seperti itu. Contoh di UJ. Nah, seperti ini, Mas. Kondisi ini. Ya, kemarin saya keluar signal untuk entry di sini. Price turun. Ya, targetnya ya di sini. Oke.
Targetnya ya di sini. Dan next planning saya ini biarkan ada higher high lagi baru turun. Nah, sayangnya yang harus teman-teman tahu ini broken, demon broken hanya shadow. Ya, demon broken hanya shadow. Kalau saya mau sell di sini atau saya perkecil zonanya QM levelnya, saya boleh teman-teman sell di sini, tapi mencari reversal. Ya, kita cari reversal dulu, jangan langsung pending order. Karena apa? Ini nggak clear breaknya. Demandnya nggak ikut break dengan jelas. Ya, cari reversal. Nah, waktu kita bicara cari reversal, tren yang harus patah yang mana ini? Kan mungkin dia nanti seperti ini teman-teman. Kecil-kecil ke atas. Ini baiknya patah dulu, baru Anda ikut. Ya, atau decisionnya Anda bisa pindah ke sini nanti. Area keputusannya. Ya, ini decision, tapi yang di sini adalah area pantau sebesar ini. Ya, jadi di OJ jika naik saya bisa sell tapi harus ada reaksi dulu. Karena apa permasalahannya? Brokernya ini hanya shadow. Brokernya hanya shadow. Ya teman-teman. Dan UJ sepertinya ini dalam fase dia mau distribusi. Mau distribusi. Ini dia distribusi, dia butuh sideway dulu. Ini mungkin akan distribusi lagi, dia harus sideway dulu. Baru berikutnya dia akan turun. Ya, akumulasi, manipulasi, distribusi. Oke. Nah, kalau UJ kita gambarkan dari ini sudah ada seperti ini, kita contoh lain gold ya teman-teman. Kita akan ke gold dari monthly. Kalau Anda lihat monthly-nya apa yang terjadi teman-teman? Trennya apa yang terjadi? Ranging, Pak. Uptrend, sorry. Ada gambaran uptrend ya, Bu? Kalau kita Iya. lihat dari bawah ya. Iya. Akan seperti ini. Tapi untuk uptrendnya lagi, dia butuh break resisten. Ya, ini resisten ini belum di break. Mungkin butuh sebuah masalah besar yang ada di dunia ini untuk dia ke atas lagi. Ya, ini ada break, fake out ya teman-teman. Break tapi dia balik ke atas. Mungkin Mas Safin bisa kasih surat ke Putin untuk kirim rudal ke Cina biar terjadi lagi. Ya teman-teman. Ini gambarannya dari sebelah kiri jauh uptrend, tapi dari sini ranging. Ya teman-teman. Anda harus ngerti. Titik poinnya Anda harus ngerti. Lalu, kalau saya turun ke weekly teman-teman. Weekly apa yang terjadi? Ini ada dua bias. Boleh respon? Weekly apa yang terjadi teman-teman? Ada dua bias ini di sini. Downtrend, oke. Di sini ada downtrend, Pak. Ya. Lalu kalau dibilang uptrend, ada uptrend. High, higher high. Ya. High, higher high. High, higher high. Nah, mungkin Kayaknya lagi reversal, Pak. kalau dibilang reversal, mungkin di time frame kecilnya iya, Bu. Cuman kalau di time frame yang sesuai dengan kondisi sekarang, ini masih seperti ini sih. Masih selalu ada lower low yang muncul.
Ya. Nah, teman-teman boleh lihat ini adalah pergerakan impulsifnya dari weekly. Ini impulsif. Ya, teman-teman. Berarti pergerakan ini adalah apa, teman-teman? Korektif, Pak. Ini potensinya adalah korektif. Ya, teman-teman. Korektif. Apakah korektif ini sudah selesai? Saya juga nggak ngerti, teman-teman. Cuman kalau melihat dari trennya ini ya, impulsifnya ke atas, maybe si gold itu bisa lagi ke level ini, teman-teman. Demand ini. Saya ambil body merah. Ya, body merah yang dimakan hijau-hijau. Mungkin akan ke sini. Oke. Teman-teman bisa lihat ini ada low. Ini ada high. Anda lihat di sini ini lower low, teman-teman. Clear sekali lower low. Ya, ini lower low. Ini lower high. Ini lower low sebelumnya. Nah, jadi ada dua bias. Bias yang pertama naik berdasarkan impulsif ini. Bias yang kedua, dia sedang turun dalam keadaan korektif. Targetnya apakah ke sini? Iya, betul, Pak. Banyak kompres. Oke, berarti saya punya target ke sini, teman-teman. Secara jangka waktu yang cukup panjang. Karena saya nggak tahu kapan dia bisa masuk ke sini. Bisa 2 minggu lagi kalau tiba-tiba ada news besar. Bisa 2 bulan lagi kalau market santai saja. Karena kondisinya sekarang ini kan market santai ya, teman-teman. Santai dia. Nggak seperti kondisi yang di sini. Atau yang di sini. Ini kan sama sekali nggak santai dia. Main cepet dia. Volatilitasnya tinggi, range-nya juga besar. Oke. Berarti saya akan turunkan dulu time frame. Nah, ke daily. Oke, teman-teman. Kalau Anda lihat daily, begini. Ini kan yang terlihat apa? Downtrend ya, teman-teman. Korektifnya dari weekly. Korektifnya dari weekly. Jelas ya. Korektifnya dari weekly dia. Nah, dari daily, low, high, lower low. Dia sedang pull back ke atas. Dia sedang pull back ke atas. Jadi, kita coba rubah. Sekarang di sini kita punya impulsif. Ya, ini menurut pandangan daily. Ini adalah korektif. Ya, teman-teman. Ini adalah korektif. Impulsif, korektif. Ya. Lalu, kita akan coba pindah ke H4. Nah, kalau Anda lihat begini, teman-teman. What's the trend? Dia 4. Uptrend. Uptrend. Clear ya? Ini uptrend. Ya. Berarti dia butuh apa, teman-teman? Cari demand, buy, Pak. Oke. Ini impulsifnya. Berarti potensi dia akan bergerak turun untuk terjadi sebuah korektif. Ya. Tapi sambil kita lihat ke kiri. Sebabnya dia tertahan di sana apa? Sebabnya dia di sini tertahan di supply ini.
Lalu demand yang cantik di mana? Let's say di sini. Nah, oke. Jadi mungkin dia sudah impulsif, sekarang sedang korektif. Korektifnya menuju kemana? Jelas, pasar sudah kasih kita info dengan clear sekali. This is demand. Kenapa nggak demand yang atasnya? Ini kan juga demand. Demand ini unfresh. Demand ini unfresh. Kalau ternyata harga tertahan di sini dan naik lagi, ya biarin aja. Ya biarin aja. Karena saya punya target supply yang lebih tinggi di sini, teman-teman. Ya, kalau ceritanya dia korektifnya hanya dikit, lalu dia push lagi higher, saya sudah punya area supply yang bisa saya pantau. Jadi jangan stres, jangan pusing, jangan bingung kalau Anda ketemu dengan market-market yang sedang Anda tunggu untuk buy, ternyata nggak sampai. Waduh Pak, nggak sampai, nggak trading lagi. Bilang dalam hati teman-teman, lebih baik nggak trading daripada Anda trade, Anda paksain Anda kena stop loss. Ya. No, berarti nunggunya lama dong Pak, dari 1938 ke 1924. Kenapa nggak sell dulu? Ada teman-teman yang berpikiran kalau memang harga mau koreksi ke 1924, kenapa nggak sell dulu? Lawan tren, Pak. Satu, lawan tren, High risk. high risk bisa juga, karena Anda harus cari stop loss-nya di mana, Anda cari entry-nya di mana, ya teman-teman. Anda bisa pindah ke H1, ya. Anda bisa pindah ke H1. Apa yang terjadi di H1, teman-teman? Coba teman-teman bisa respon apa yang terjadi di H1. Potensi Tren, out. ada potensi fade out, support-support berjajar. Ya teman-teman. Berarti saat ada potensi fake out, menandakan bahwa market ini sedang ranging. Dia bikin support-support signifikan. Apakah sudah ada pattern seperti ini? Atau pattern seperti ini? Belum kelihatan teman-teman. Ini support, ini resistance. Ya, berarti kalau ada pattern seperti ini, dia harus break ke atas dulu. Kalau mau terjadi dia turun, berarti dia harus ada break ke bawah dulu. Nah, tinggal taruh ke sana. Bentukan ini kepala cangkul. Ya teman-teman. Oke. Jadi di kondisi ini untuk H1, what we do? Ya, tunggu break. Adakah higher high atau lower low sebagai signal market? Ya, ini yang saya tunggu dia satu. Ya teman-teman. Kembali lagi kita ke gambar tadi. Before you trade, ya teman-teman. Kok malah Twitter ya? Udah gini aja ya. Kalau sideways di sini ada tulisan wait for the breakout. Kecil sekali tulisannya. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri. Nah ini ada nih. Analis the trend bullish sideways bearish. Kalau sideways ini Anda tunggu breakout. Anda tunggu yang namanya breakout. Berarti untuk masalah gold ini saya tunggu breakout. Breakout dari resistance atau breakout dari support. Di mana supportnya ini? Ya. Di mana resistennya? Ini resistennya.
Ya, oke. Kembali lagi materinya kita bicara trading is simple. Ya, saat Anda punya market yang seperti ini, Anda harus ngapain? Dan saat Anda lihat market yang kayak gini, Anda harus ngapain? Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas ya Pak Yo. Teman-teman yang lain, ada 41 orang. Sakit Bapak. Siap Bapak. Bisa ya teman-teman. Bisa dimengerti ya yang saya sampaikan ya. Don, Pak, Don. Dondong. Oke, ini saya hapus dulu teman-teman. Pak, saya nggak mau nunggu breakout. Dan saya nggak mau nunggu terlalu jauh. Ya. Dan saya mau entry di pergerakan yang ini sedang turun. Saya mau entry di pergerakan yang ini sedang turun. Berarti Anda adalah trader yang agresif. Itu masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan, Pak. Mungkin karena ya saya belajar price action ini kan sudah cukup lama ya, Pak. Jadi mungkin teman-teman perlu menambah jam terbang ya Anda. Siap. Nah, Anda lihat lagi teman-teman. Di M15. What happened? Naik naon. Kembali lagi. Betulnya begini, dia break ke bawah, dia harus koreksi lagi. Break lagi ke bawah, dia harus koreksi lagi teman-teman. Break lagi ke bawah, dia harus koreksi lagi. Break lagi ke bawah, nah ini terjadi. Ya, anak tangganya sudah terjadi. Low di mana low ini? Lower high di mana lower high ini? Lowest low ini. Berarti kita punya range trading dari sini ke sini. Ya, bisa karena terbiasa, ya mantep. Ya, apakah saya akan melakukan sell di area supply ini, teman-teman? Menunggu price masuk ke sana untuk saya sell. Harapannya targetnya ke sini dulu. Nah, jadi yang Anda cari hanya setup seperti tadi. Low, high, lower, low. Beres. Dan pastikan market tersebut trending. Ya, low, high, lower, low. Tinggal tunggu price pullback. Oke, teman-teman. Cuman jujur aja, di time frame makin kecil itu makin banyak noise. Dan Anda harus lihat juga, ini sebelah kiri dia berhenti kenapa? Nah, ini kalau dia kepentok di demand ini harus hati-hati Anda. Ya, kalau kepentok di demand harus hati-hati. Karena bisa saja ini terjadi reversal nanti. Nah, ya, kalau dia kepentok di demand Anda harus hati-hati. Oke, ya teman-teman. Jadi per time frame itu Anda bisa petakan dia punya tren. Kembali lagi, saya tulis untuk ke 6 kalinya, atau saya gambar 6 kalinya, Anda tinggal tunggu high, low, higher, high. Low, high, lower, low. Ini sudah jadi kunci. Mau dibawa kemana, Anda sudah santai tradingnya. Ya, Anda sudah tahu tradingnya mau kemana. Sudah ada higher high, ya. Anda tinggal cari demand, mau yang di bawah sini boleh. Anda tahu stop lossnya di berapa, ya. Anda tahu entry-nya di berapa. Anda tahu untuk yang masalah risk reward-nya berapa. Just Anda taruh pengaturannya, Anda cari targetnya. Nah,
Ya teman-teman. Jadi waktu Anda ketemu dengan prinsip ABC ini, karena ini saya biasa sebutnya ini A, ini B, ini C. Dan ini pasti terjadi di setiap time frame. Tinggal Anda mau ikuti time frame yang mana. Sesuaikan dengan polanya Anda. Kalau Anda memang pola scalper, scalper ya, Anda bisa pakai time frame yang kecil-kecil. Dari H1, M15, M5. Ada orang swing, Anda bisa dari weekly, daily H4. Bahkan turun ke H1 pun no problem. Jadi sesuaikan dengan Anda yang terbiasa di mana. Dan Anda wannabe yang seperti apa. Ya, mau scalper atau swinger. Silakan Anda pilih sendiri. ABC boleh juga disebut boleh. Siap Mas Hafiz. Kalau mau merasakan nyamannya trading bisa belajar di low time frame dulu. Itu rungkatnya Pak bisa. ABC ini bisa disebut gelombang juga ya Mas. Gelombang A, B, dan C. Yaitu impuls, korektif, impulsif. Kita tinggal tunggu sebuah korektifnya untuk cari entry. Target Anda sesuaikan. Jadi setiap market ya, Anda itu mau trading model apapun tuh kembali ke tangan Anda sendiri teman-teman. Dan Anda memang harus tahu apa yang terjadi. Monthly Kanada sideway. Ya, clear sekali. Kalau dia naik berarti kemana ya? Ke area resisten ini. Ya, ke area resisten ini. Weekly. Apa yang terjadi weekly? Looks like downtrend ini. Ya. Oke. Supply ini sudah unfresh. Ya teman-teman. Ada supply lagi nggak di atas ini? Nanti kita cari di time frame lebih kecil. Anda bisa tulis tadi. Anda punya keterangan di situ. Monthly sideway. Ya. Lalu weekly apa yang terjadi? Downtrend. Anda kasih keterangan bukan buat siapa-siapa tapi buat Anda sendiri. Ya, kita track ke daily. Nah, di daily nih what happen? Ini sudah ada unfresh zone. Ya. Oke. Di sini ada resisten berjajar, apakah ini potensial tersebut menjadi sebuah fake out? Kalau dia mau fake out, dia berarti mungkin akan mencoba ke supply yang ini. Ini supply ini cukup fresh. Ya, supply ini cukup fresh. Oke. Ya. Berarti monthly sideway, weekly downtrend. Oke. Daily ada supply fresh. Tambahkan lagi, ada potensi fake out. Nah, kasih keterangan biar Anda nggak tersesat teman-teman. Ya, daily-nya berarti yang Anda tunggu areanya di sini. Ini area apa teman-teman? Quasimodo. Wes, setupnya Quasimodo. High, low, higher high. Ya, ada geret-geret.
Ini setup yang cukup bagus. MPL. Ya, betul sekali. Ini ada seperti ini. Apakah dia akan ke sini untuk dia lanjut turun? Ya, teman-teman. Setupnya cukup clear. Nah, ini. Apakah ini akan terjadi? Kita geser ya, teman-teman. Supply ini adalah area ini. Jadi ini supply ini kita kasih nama sebagai MPL. Ya, teman-teman. Nah, saat Anda tahu ini potensial fake out ya, teman-teman. Berarti ini market maker di sini mulai menyiapkan apa, teman-teman? Order besar-besaran. Mereka menyiapkan order besar-besaran atau menyiapkan manipulasi? Manipulasi boleh, liquidity juga boleh. Oke. Jadi di kondisi ini mungkin market maker sedang mempersiapkan manipulasi, teman-teman. Ya, di area ini sedang menyiapkan sebuah manipulasi. Biar banyak orang yang entry di situ. Biar banyak orang yang entry di sini. Oke, kita coba cek ke 4 jam. Kalau di 4 jam ini, waktu price, sorry, saya minum dulu ya teman-teman. Di tenggorokan ada nyamuknya ini. Cuma nyamuk tuh Pak. Siap. Nah, ini menjadi supply ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul bujukan untuk orang-orang ngapain teman-teman di sini? Orang-orang dibujuk untuk apa ini? Melihat apa di sini? Order Apa teman-teman? Sell. Mereka akan cari Untuk- sell. Ya, ini sudah ada bujukan untuk sell di area ini. Ya, di sini ada bujukan untuk entry sell teman-teman. Karena ini adalah high low, higher high, lower low. Ceritanya ini dia mau tren mau berubah. Tapi bisa saja ini jadi kayak gini teman-teman. Baru dia turun. Ya, karena mungkin bukan ini area yang sesungguhnya, tapi yang orange itu. Tapi yang orange itu. Dengan Anda mempelajari sebuah price action, ya, Anda akan bisa tahu gambarannya. Ini market sedang digiring kemana, akan kemana, dan apa yang dia buat. Ya, berarti kalau di kondisi ini saat dia mau masuk ke MPL di atas, dia kan berarti butuh nge-push harga ke atas lagi, teman-teman. Dia butuh nge-push harga ke atas lagi. Jadi dia akan cari korban di sini. Karena salah satunya Quasimodo ini adalah pancingan untuk orang-orang sell. Harapannya kan begini ya, teman-teman. Ini Quasimodo level. Ini harapannya retail seperti itu. Karena kita memang dibentuk seperti itu. Quasimodo ya kita cari sell. Ternyata apa yang terjadi ini, price berhenti di sini, ternyata dia bablas lagi ke atas, and then baru price itu down ke bawah. Manipulasi ini disebut dengan diamond. Ya, kalau dalam smart money konsep dia harus ambil inducement. Ini ambil inducement. Di sini ini jadi high valid. Ya, setelah high ini valid, orang-orang akan masuk ke sini untuk sell. Karena high ini valid. Padahal ini masih dibablasin lagi ke atas. Oke. Jadi smart money dan price action supply and demand itu kalau saya bilang dia satu turunan materi, teman-teman.
cuman di repackage saja. Oke, jadi saat Anda bisa membaca market time frame by time frame, itu akan sangat membantu Anda. Dan ini, ya, mungkin ini akan sering saya kupas teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman terbiasa, Anda bisa melakukan ini, dan saya open terhadap semuanya. Silakan mau bertanya model apa seputar teknikal, saya harap saya akan bisa jawab. Ya, jangan saya bahasnya teknikal, Anda tanya fundamental lah. Itu saya konslet nanti teman-teman. Gak sampai otak saya. Oke. Jadi tadi dari monthly apa yang terjadi? Ya, sideways, weekly apa yang terjadi? Downtrend. Ya, di sini ada potensial terjadi sebuah fake out. Daily makin kelihatan area yang fresh, area ini sudah nggak fresh semua. Ya, lalu dia 4 kelihatan bujukannya, manipulasinya. Lalu kalau Anda mau refine atau mencari zona yang lebih clear di sini, Anda tinggal cari di time frame H4 supply yang jelas di mana? Apakah di area ini? Candlestick yang di atas sendiri ujung. Dan di sebelah sini pun ada resisten-resisten yang berjajar. Ini QM levelnya lagi. Decision point-nya. Kurang kecil teman-teman, Anda bisa kecilkan time frame ke 1. Jadi time frame kecil bukan hanya berguna untuk Anda cari tren, tapi Anda juga berguna untuk mencari sebuah decision point. Ya, decision point dari sini Anda mau geser. Pak, saya coba cari. Ini ada resisten, Pak. Resisten. Ada key level. Oke, Anda boleh ambil di ujung sini. Ya, stop loss-nya di mana? Ini tipis saja di atasnya. Biar saya dapat zero float. Biar saya RR-nya bisa 1/17, Pak. Monggo. Silakan, teman-teman. Ya. Cuman saat Anda kecilkan zone, itu pun ada resiko buat Anda. Yaitu takutnya order Anda nggak ke trigger. Atau order Anda nggak sampai. Ya. Boleh, Mas. Silakan order block. Order block atau order dong. Order block itu pertanyaannya seperti apa, Mas Romat? Kalau saya ditanya tentang order block, saya cuma jawab order block sama dengan area supply dan demand. Sama. Area order block yang bagus yang seperti apa? Yang sesuai tren pastinya, Mas. Yang sesuai tren. Sesuai tren. Nanti kapan deh kita bahas tentang order block. Ya, banyak sekali materi yang bisa dipelajari dan bisa disampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman tentang multiple time frame. Kita tadi sudah gambar euro, ya. Lalu kita gambar gold, kita gambar Kanada. OP terbaik di atas equilibrium katanya. Oke teman-teman, tipsnya buat Anda belajar multi time frame analisa atau analisa top down ini memang berkesan lama ya. Anda harus dari time frame besar ke time frame kecil. Cuman saat Anda sudah terbiasa melakukan itu, satu pair itu paling butuh 1 menit 2 menit teman-teman. Dan Anda kan nggak usah tiap hari mapping ya. Anda selakan waktu aja hari Sabtu atau Minggu untuk mapping ya. Jadi saya kasih tips mapping Sabtu Minggu ya. Lalu pilih pair dulu. Apa yang Anda pilih? Entah
yang ada USD-nya seperti itu ya, atau apapun. Lalu setelah Anda mapping, Anda pilih pairnya, capture. Tujuannya untuk apa? Untuk jurnal, teman-teman. Untuk jurnal. Lalu seminggu ke depan, pantau mapping Anda berjalan atau tidak. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda trading pakai konsep yang saya sering pakai ya teman-teman. Saya mapping hanya hari Sabtu Minggu. Ya. Ke belakang tinggal saya ngupdate aja atau maintenance posisi yang ada. Lalu biasanya saya update mapping saya hari apa? Mapping ini saya update kapan teman-teman ya? Update. Biasanya hari Rabu. Ya. Saya update mappingnya hari Rabu. Dengan tujuan biar nggak terlalu banyak pandangan. Sabtu ngapel ya pulang ngapel lah Pak. Ya teman-teman, ini tips dari saya. Anda bisa mapping Sabtu Minggu. At least Anda nggak keburu-buru mau mapping, mau entry. Aduh teman-teman, jangan kayak gitu. Ya, mapping dadaan, entry dadaan, bikin zong loh. Hati-hati. Ya, bisa bikin zong. SMC sudah masuk. Masih kita blast di YouTube aja Pak SMC. Untuk materinya nanti kalau kelas sudah open untuk SMC saya kasih kabar. Sering ketinggalan area pantau nggak masalah Mas. Yang terpenting biasakan dulu. Sebenarnya Mas Romat harus ngerti juga area pantau itu ke-trigger kapan sih biasanya? Kapan dia ke-trigger? Atau kapan dia masuk area pantau? Ya Pak Nuga, area pantau itu sebenarnya harga masuk ke sana biasanya jam-jam US market. Itu aja sudah. Anda pantau di situ. Nggak perlu dari pagi sampai malam Anda ngelihat terus Mas. Ya, kalau pas jam US market price pas di dalam zone ya sudah Anda action. Kalau enggak ya tinggal aja. Ya, oke. Berarti mungkin dicepetin jamnya. Dicepetin jamnya. Biasanya mantaunya jam 9, coba dipantau jam 7. Jam 7 kan sekedar lihat-lihat aja. Nggak perlu dipelototin. Nanti istrinya marah. Oke? Oke teman-teman. Kita hampir 2,5 jam. Ya, sekarang jam 22.21. Kok poin 21 sih? Kayak gold aja. Ya, thank you buat 37 orang yang masih stay. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang memang masih baru belajar, webnya Z Academy cukup bagus untuk membantu Anda belajar dari dasar. Lalu tadi untuk yang menang kuis bisa kontak ke Mas Ismu, kontaknya sedang dikirim. Ya, atau nanti saya chat ke channel juga boleh. Untuk nomornya Mas Ismu. Ya, thank you dari pihak Z Academy sudah mau ngisi waktunya dari webinar STA dan terima kasih banyak ya. Semoga sukses selalu dan lancar apapun yang teman-teman kerjakan besok. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Anda semua. God bless. Selamat malam. Malam, Pak. Terima Malam, kasih. Mbak. Mega. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you Mas Megan. Terima kasih, Mas Terima kasih, Bro. Bapak. Suwun Pak. Sami-sami.